pemirsa, jumpa lagi dengan saya Mita di sini di dalam acara kesayangan kita Apa Lagi Kalau Bukan Sarapan Rohani. Hari ini kita akan membicarakan sebuah topik yang tentu saja sedang dibicarakan oleh banyak orang, yaitu mengenai kebahagiaan. Maxim Lagasse pernah berkata bahwa kebahagiaan itu bukan hanya soal hal-hal yang menyenangkan saja, tapi juga soal hal-hal yang bermakna. Nah, hari ini kita di tempat ini juga kedatangan seorang bintang tamu yang dimana kita juga akan mengobrol bersama mengenai topik kebahagiaan. Nah, bagaimana pandangan beliau mengenai kebahagiaan ini kita akan saksikan bersama-sama. Selamat datang, Bu Esther. Terima kasih Mbak Mita. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita kan sekarang sedang membahas mengenai topik kebahagiaan ya Bu, dimana topik ini tuh juga penting dicari orang saat hari-hari ini gitu. Menurut Ibu sendiri, bagaimana sih Bu pandangan Ibu mengenai topik kebahagiaan? Nah, menurut Bu Esther ya Mbak Mita, bahagia itu memanglah sesuatu yang hari-hari ini mungkin sedang didambakan semua orang ya. Betul. Pasti mulai dari anak kecil sampai orang yang dewasa. Pasti semua kepingin bahagia. Sebenarnya kalau Bu Esther lihat-lihat kamus ya, bahagia itu sebenarnya apa ya? Ini Bu Esther catat ya, bahagia itu adalah suatu keadaan, pikiran atau perasaan yang ditandai dengan rasa cukup, senang, cinta, puas yang intens, yang kuat. Jadi perasaan dan pikiran. Jadi bukan perasaan saja tapi juga pikiran. Itu bahagia ya. Ngobrol-ngobrol tentang bahagia, Bu Esther ini beberapa kali lah ya sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya Bu Esther. Kalau rapat di dinas itu Mbak Mita, kan mereka orang-orang yang istilahnya orang-orang yang belum percaya kepada Yesus ya. Mereka ngobrol-ngobrol, biasanya sebelum rapat kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit, ngomong-ngomong. Sempat suatu hari ada seorang temannya Bu Esther ngomong, Bu Esther, tahu Ibu A itu loh, dia nyebutkan di salah satu kita rapatin, Ibu A, apa? Bilang gitu. Seneng deh sekarang. Kok bahagia? Kenapa? Iya Bu Esther ketok apa? Rumahnya baru katanya begitu, dibangun baru sekarang Bu Esther. Bukan rumahnya tok, ternyata dia barusan beli mobil. Orang ibu ini ngomong, aku ya kepingin pasti mereka bahagia ya, aku loh ya kepingin punya seperti mereka, katanya begitu ya. Nah, ada lagi yang ngomong, mungkin bahagia itu adalah kalau seseorang yang karirnya sukses. Ya, ada wanita, ada yang itu loh wanita karir itu, ya seperti sesuatu yang menjadikan dia orang melihat, pasti dia bahagia seorang wanita karir, atau mungkin melihat keluarga itu loh pasti bahagia. Kenapa? 3 anaknya ini loh jadi orang sukses ya. Yang satu jadi dokter ya, yang satu jadi pilot mungkin, yang satu jadi apa Mbak Mita? Insinyur. Satu pekerjaan yang boleh dikatakan wah ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat ada banyak keluarga-keluarga yang secara materi atau secara kasat mata yang kita lihat ini mereka bahagia, tapi sebenarnya mereka itu bukan orang-orang yang bahagia. Ya. Orang-orang yang bahagia, orang-orang yang merasakan damai sejahtera itu adalah kalau Bu Esther rasakan bagaimana hatinya. Tadi Bu Esther katakan pikiran dan hatinya bagaimana. Kan Mbak Mita pernah dengar juga ya, mungkin dari berita-berita kenapa seseorang itu bunuh diri pada dia seorang yang terkenal lah. Ya, pernah dengar berita itu contohnya ya. Contohnya siapa lah Bu Esther tidak bisa menyebutkan. Pasti Mbak Mita juga tahu lah itu. Ada orang yang sepertinya sukses, berlimpah harta, ternyata bunuh diri karena apa? Karena ternyata di balik itu semua ada hal yang menjadikan mereka nggak punya kebahagiaan. Jadi itu yang mungkin nggak bisa dilihat oleh orang ya. Sebenarnya hatinya mungkin penuh dengan kedukaan, penuh dengan kekecewaan, nggak ada bahagia. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Bu Esther secara pribadi sangat bersyukur menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Karena menurut firman Tuhan,
orang yang berbahagia itu yang bagaimana sih? Banyak firman Tuhan ini menuliskan berbahagia, berbahagia, berbahagia. Tetapi beberapa ayat yang ini ayat yang apa ya? Yang sangat menguatkan Bu Esther atau memberikan hal yang sangat pokoknya Bu Esther sangat mendapatkan dari ayat ini sesuatu tentang apa sebenarnya bahagia itu menurut kebenaran firman Allah. Kita baca ya dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Nah, bunyinya begini, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini orang yang berbahagia menurut firman Tuhan. Dia nggak berjalan menurut orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang yang tidak mengerti kebenaran, ya kan? Tidak berdiri di jalan orang berdosa dikatakan. Mereka tidak ada di situ. Tetapi orang yang berbahagia itu adalah orang yang suka. Ada kesukaan. Kesukaan dalam apa? Kesukaan dalam merenungkan firman Tuhan. Taurat Tuhan kan bicara firman Tuhan. Direnungkannya itu siang dan malam. Ada puji yang mengatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Nah, ini adalah orang-orang yang berbahagia di saat kita menikmati firman Tuhan. Juga dalam Matius 5, Mbak Mita, dalam perjanjian baru sekarang ya. Dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12 itu adalah khotbah tentang khotbah Yesus di bukit. Itu judulnya aja ada ucapan bahagia ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka, berbahagialah orang yang lemah lembut, terus berbahagia. Tapi Bu Esther tekankan di sini ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini hampir sama dengan Mazmur 1 tadi. Ya, tadi Bu Esther katakan bahagia itu apa? Keadaan, pikiran dan perasaan yang disertai rasa cukup dan puas. Nah, ini dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Karena mereka akan dipuaskan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan kita patut berbahagia. Bersyukur bukan karena materi. Materi itu ya, Bu Esther sering pikir bahwa kalau kekayaan secara materi itu ada sesuatu yang bonus lah. Bonus yang Tuhan berikan bagi anak-anak Tuhan yang suka akan kebenaran firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Karena di firman Tuhan itu ada banyak hal yang menjadikan kita damai sejahtera. Karena materi nggak bisa kita dapatkan dari kebahagiaan tidak bisa kita dapatkan dari materi dan segala sesuatu yang kelihatan, karena semuanya nanti akan hilang kan Mbak Mita. Tetapi kalau ada firman Allah itu yang tinggal dalam hidup kita susah, kita ingat firman Tuhan itu mengatakan begini, jangan susah. Kalau kita berletih lesu, firman Tuhan katakan datang kepadaku yang lemah, yang letih lesu, ya kan? Firman Tuhan, kalau kita sakit, kita ingat firman Tuhan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan, ya kan? Kalau kita dalam keadaan terjatuh mungkin kita ingat tangan Tuhan menopang. Wah, banyak sekali ayat firman Tuhan. Ya ini yang menjadikan kita dalam keadaan sulit sekalipun, dalam keadaan sakit sekalipun, dalam keadaan kekurangan sekalipun. Kalau kita tetap memiliki firman itu, hati kita akan merasakan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu yang akan menimbulkan kebahagiaan buat hidup kita. Ya kan Mbak Mita? Nah, terus juga dalam Lukas 11. Dalam Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Nah, ini saya akan bacakan. Ini judulnya perikopnya, siapa yang berbahagia? Yuk, ini kita akan lihat jawabannya. Ayat 27. Lukas 11 ayat 27 dan 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, mengandung Yesus ini, dan susu yang telah menyusui engkau. Ini ibu ini ngomong sama Yesus, Yesus,
pasti ibu ini engkau pasti berbahagia punya satu mengandung engkau Yesus, ya. Ini ya pasti ya, Maria pasti berbahagia ya punya satu anak yang luar biasa. Sedangkan Bu Esther aja punya anak dari Tuhan begitu bahagia, pasti mama-mama berbahagia dengan anak-anaknya ya yang diberikan oleh Tuhan. Nah, tetapi apa jawab Yesus? Tetapi Yesus berkata kepada ibu ini, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ini Yesus ngomong gitu kepada ibu. Bukan berarti Yesus katakan, enggak, Maria enggak berbahagia. Enggak, Maria pasti berbahagia. Tetapi lebih ditekankan oleh Yesus ini, yang berbahagia itu ya Maria berbahagia mengandung aku ya secara jasmani ya, secara manusianya. Tetapi kita tahu bahwa Yesus itu bukan lahir dari benih manusia, tetapi dia lahir dari Allah sendiri, dari Roh Kudus. Nah, tetapi firman Tuhan ini, Yesus ngomong sama ibu ini, katakan, yang berbahagia itu adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Ini perkataan Yesus sendiri loh. Jadi Yesus katakan, orang yang berbahagia itu adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Bukan hanya begitu saja, melakukannya. Kalau memeliharanya pasti melakukannya. Jadi kalau ada persoalan, gak bersungut-sungut, ingat firman Allah. Kalau cuma mendengar firman Allah, gak melakukannya pasti ngomel. Ya kan Mbak Mita? Kalau pernah masalah pasti ngomel. Tetapi kalau melakukan firman Allah, mendengarkan, memelihara di hati dan melakukannya, gak bakalan ngomel. Walaupun ada masalah, lari kepada Yesus. Dia sumber jawaban. Firman Allah itu, ini dikatakan firman Allah. Kalau kita memiliki firman Allah, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Jangan sampai firman Allah itu, kita ingatkan perumpamaan tentang penabur, tidak usah dibaca itu dalam Injil. Nah, firman Allah yang kita terima setiap kita beribadah, walaupun sekarang lewat online ya, tapi kita bisa bersyukur, bisa tatap muka, walaupun hanya 1 minggu 1 kali ibadah. Firman Allah itu yang kita terima, yang kita renungkan. Mungkin kita bersaat teduh bahwa merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu jatuh di mana? Apakah jatuh di tanah yang berbatu, ya kan? Jatuh di pinggir jalan akan dimakan burung-burung, ataukah jatuh di semak duri akan dihimpit oleh kesukaran? Habis dihimpit oleh kesukaran, tadi biasa katakan berseluk, aduh aku ini kok masalah terus, aduh sakitku kok tidak sembuh-sembuh. Nah, itu orang yang cuma mendengar saja, tetapi tidak mau memeliharanya, tidak mau melakukannya. Tetapi firman Allah itu akan bertumbuh kalau dia jatuh di tanah yang subur, dia berbuah. Tadi dalam kembali kepada Mazmur, Bu Esther kok itu tadi belum dibaca ya. Kembali kepada Mazmur tadi, Mazmur 1 ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat yang ketiga dikatakan, orang yang berbahagia tadi ayat 1 dan 2, ayat 3 jawabnya begini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ini orang yang berbahagia itu ini, dia akan bertumbuh, berbuah, menjadi berkat, dikatakan, menghasilkan buah, tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Amin. Jadi ini adalah orang-orang yang berbahagia ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia, walaupun mungkin secara materi kita tidak sehebatnya orang-orang yang tidak kenal Tuhan, atau mungkin kita hanya sebagai orang yang sederhana, tetapi percaya materi apapun, kedudukan dan lain sebagainya, pangkat itu tidak menjadikan seseorang bisa mengalami kebahagiaan yang sejati. Karena kebahagiaan yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena orang yang bahagia itu adalah orang yang memiliki damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu siapa? Yesus sendiri. Nah, itu sebab kita adalah orang-orang yang berbahagia menurut firman Tuhan kalau kita melakukan firman Tuhan, merenungkannya, mendengarkannya, merenungkannya, dan melakukannya siang dan malam. Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, bertumbuh subur bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu menurut bahagia yang Bu Esther bisa sampaikan menurut
firman Tuhan itu orang-orang yang berbahagia itu orang-orang yang salah satunya ya yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu Mbak Mita. Mengenai definisi tadi Bu, kebahagiaan. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Esther sendiri, apakah ada pengalaman secara pribadi yang Bu Esther rasakan mengenai kebahagiaan itu? Iya. Bu Esther walaupun ada persoalan ya, salah satunya ya, ini saja yang salah satunya yang mungkin yang sedang baru-baru teralami ya. Ini contohnya anaknya Bu Esther yang 1 tahun kemarin dia tidak bisa kuliah karena ternyata ya Tuhan punya rencana yang lain. Ya sempat sih ada ngomong, waduh apa sakno ya seakan-akan seperti sakno ya, Bu Esther ini baru kehilangan suami, terus kemudian nggak sampai 1 tahun anaknya ternyata nggak bisa kuliah karena jurusan yang diambil ternyata tidak dibuka. Ya mungkin orang berkata pasti susah, tetapi Bu Esther di balik itu semua itu ada damai sejahtera dari Bu Esther. Ternyata Tuhan punya rencana lain. Puji Tuhan tahun ini sudah lulus untuk ikut masuk perguruan tinggi negeri. Puji Tuhan, Tuhan kasih jawaban. Dan di saat-saat seperti itu Bu Esther ya itu ingat ini loh, ingat firman Tuhan. Sebenarnya bahagia itu bukan karena apa ya, orang mungkin bisa lihat secara kasat matanya orang itu tidak bahagia, tapi belum tentu ya. Dan Bu Esther seperti itu, di saat Bu Esther mengalami itu, Bu Esther merasakan damai gitu loh. Bu Esther merasakan sukacita, Bu Esther merasakan sejahtera, dan ya nggak susah karena Bu Esther tahu semua di balik ini semua adalah rencana Tuhan yang indah buat Bu Esther sekeluarga. Itu kira-kira itu. Terima kasih banyak Bu buat sharingnya. Sama-sama Mbak Mita. Ini kan banyak sekali, maksudnya topik ini sering dibicarakan juga Bu. Nah kira-kira untuk pemirsa di rumah ada nggak Bu pesan untuk tentang kebahagiaan? Iya, baik Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan obrolan kita pada pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Mengapa? Bukan karena materi, tetapi punya firman. Firman itu adalah Yesus sendiri, dan miliki firman itu dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita hadapi hari-hari ini, khususnya menghadapi masa-masa yang masih sulit seperti ini pandemi, miliki firman Tuhan itu. Tadi katakan orang yang berbahagia adalah orang yang menyimpan firman itu dalam hati, memilikinya, memeliharanya. Itulah jawaban dalam setiap persoalan yang kita hadapi, dan kita akan menjadi pribadi yang memiliki damai sejahtera dan ada bahagia yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu. Men. Terima kasih Bu Esther. Sama-sama Mbak Mita. Baik pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan renungan pada pagi hari ini, dan jangan lupa untuk kita sama-sama terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Dadah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.